Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan part 2 yang kemarin. Kita akan membahas routing dinamis. Kita save filenya dulu. Nah, kita pastikan routing statiknya pada router 1. Ke config statik. Untuk routing statiknya kita remove terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita lanjut ke router 2-nya. Kita ke statik, kita hapus juga routing statiknya. Kita ke router ketiga, kita hapus juga routing statiknya. Nah, oke, setelah itu kita pergi ke router 1. Kita ke RIP, terus kita ke CLI. Nah, di CLI ini kita ketik no auto samurai. Terus kita ubah juga ke version 2. Setelah itu kita balik ke config. Kita ke static, kita ke RIP. Oke, sudah berubah. Kita tambahkan jaringan pada router 1 yang menghubungkan jalur yang menghubungkan router 1 dan router 2, yaitu 12.12.12.0. Kita add, kemudian kita tambahkan jalur yang ke atas, yaitu 13.13.13.0. Kita tambahkan, kemudian kita tambahkan jaringan yang di bawahnya, yaitu 192.168.1.0. Kita tambahkan. Setelah itu, setelah router 1 sudah, kita lanjut ke router 2. Kita ke RIP. Kita ketik no auto samurai. Kita lanjut version 2. Oke. Kemudian kita ke config. Kita ke static. Kita ke RIP lagi. Kita tambahkan jaringan pada router 2 yang ke kiri atau ke router satunya, yaitu 12.12.12.0. Kita tambahkan, kemudian kita tambahkan 23.23.23.0. Oke, kita tambahkan. Kemudian
kita tambahkan ke yang atas, yaitu tiga tiga titik. Oh, bentar. Sorry, yang ke bawah. Tadi udah yang ke atas. Yang ke bawah itu 192, 168, titik 1.0. Kita tambahkan. Kemudian router 2 sudah disetting, kita pindah ke router 3. Ke router 3, kita ke CLI, kita ketik no auto samurai. Kemudian kita ubah ke version 2. Kita balik ke config. Nah, pada RIP-nya ini masih global setting. Kita restart, pencet menu yang lain, kemudian balik lagi. Ini sudah berubah. Kita tambahkan jaringan. Hmm, kita tambahkan jaringan yang mengarah ke router satunya, yaitu 13.13.13.0. Kita tambahkan, kemudian kita tambahkan jaringan yang ke router 2-nya, yaitu 23.23.23.0. Kita tambahkan, kemudian kita tambahkan jaringan yang ke arah server 1, 33.33.33.0. Tambahkan. Terus yang terakhir kita tambahkan yang ke jalur server 2-nya, yaitu 43.43.43.0. Kita tambahkan. Oke, sampai sini sekarang udah selesai. Kita buktikan apa namanya? Kita save terlebih dahulu router yang sudah disetting. Pada bagian setting, kita pencet save. Router 2 kita save juga. Kemudian router 3-nya kita save juga. Sekarang kita coba kirim paket dari PC 1 menuju server 1. Ini file kita hapus, kita coba lagi kirim dari PC 1 ke server 1. Oke. Kemudian kita masuk ke mode simulation. Oke, kita coba jalankan. Nah, dari PC 1 ke router 1, ke router 3, ke server 1, kemudian bisa balik lagi ke PC 1. Nah, kita ke real time. Sekarang kita coba telusuri pakai tracer. Kita pencet PC satunya, kita ke desktop, kita pencet command prompt, kita tracer server satunya, yaitu 33.33.33.1. Maaf tadi sedikit terpotong. Oke, di sini jalurnya
dia dilewatkan pada jalur 192 itu punya router 1, kemudian dilewatkan jaringan 13.13 yaitu router 3, kemudian dilewatkan pada jaringan 33 yang mana itu punyanya server 1. Kemudian kita cek kabel routing yang terbentuk pada router 1. Kita ke CLI, kemudian kita ketik show IP root. Nah, dia akan dilewatkan melalui jalur jaringan 13.13.13.3 yang mana itu mempunyai server 1. Nah, tapi begitu tadi kan udah bisa tuh terhubung. Nah, tapi begitu jaringan yang ini kita putus, maka dia akan memilih rute sendiri. Kita coba kita masuk ke mode simulasi. Mode simulasi kita coba jalankan. Oke, ke router 1. Nah, dia langsung belok ke kanan ke router 3, kemudian ke router 3. Ya, router 2 tadi, router 3, kemudian server 1, kemudian balik lagi router 3 ke router 2, ke router 1, dan ke PC 1. Oke, sekarang kita balik ke real time. Kita coba reset. Kita coba reset server 1. Nah, begitu tadi jalurnya diputus yang menuju ke router 3, maka dia akan lewat jalur yang menuju ke router 2 yaitu 12.12, kemudian dari router 2 diarahkan ke router 3 yaitu 23.23, kemudian sampai ke server 1. Kemudian sekarang kita cek routernya. Kita ke CLI, kita show IP root. Nah, di sini dia berpindah yang sebelumnya tadi 13.13 ini berubah jadi 12.12. Oke. Sekarang kita coba sambungkan kembali. Apakah kalau disambungkan kembali dia akan balik seperti tadi? Oke, kita cek routernya. Kita ketik show IP root. Ini 12. Nah, ini dilewatkan ke jalur 13. Kita coba masuk ke mode simulasinya. Kita jalankan. Dia ke router 1. Nah, dia berpindah lagi ke lewat router 3. Oke. Balik lagi sampai ke PC 1. Nah, kelebihan routing dinamis ini ketika ada yang putus, maka akan
mempelajari jalur yang lain itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah bisa routing dinamis digabung dengan routing statik? Jadi, ada router tertentu pakai routing statik dan routing dinamis. Jawabannya itu bisa. Begitu ada jalur yang sama antara routing statik dan routing dinamis, maka routing statik akan didahulukan daripada routing dinamis. Contohnya, kita balik ke mode real time. Kita ke router 1, kita setting bagian yang statik. Kita kita setting, saya pingin dia lewat ke kanan dulu, belok ke kanan. Jadi gak langsung ke atas. Oke, kita masukin jaringannya, yaitu ketika kamu ingin ke jaringan server 1, yaitu 33.33.33.0 dengan masnya yaitu 255.255.255.0, maka lewatlah jalur 12.12.12.2. Kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, kita coba cek di CLI-nya. CLI kita ketik show IP route lagi. Oke, bisa ya. Kita langsung ke simulationnya saja. Masuk ke mode simulasi, kita jalankan dari PC 1 ke router 1. Nah, dia langsung belok ke kanan karena kita sudah tambahin routing statik. Dia menuju router 3 menggunakan routing dinamis. Lanjut ke server 1, balik ke router 3. Nah, pulangnya dia pakai routing dinamis karena kita belum ajarin router 3-nya buat yang statiknya itu tadi. Kemudian balik lagi ke PC 1. Oke. Sebenarnya sampai sini udah selesai sih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.